Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Selviari dari SDN Duku Kupang 3 490 Surabaya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang indah ini kita masih diberi kesehatan. Walaupun kita semuanya sekarang masih dalam keadaan pandemi. Saya berasal dari SDN Duku Kupang 3 490 Surabaya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pengimbasan guru belajar seri pendidikan inklusif yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ayo Guru Belajar. Baiklah Bapak Ibu, tujuan program seri pendidikan inklusif adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen, dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Yaitu tadi adalah tujuan program seri pendidikan inklusif. Ya, selanjutnya, nah ini ada berbagai macam pendidikan inklusif seperti ini. Ada including all children in quality learning, ada pendidikan inklusif all children can learn. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya akan saya jelaskan siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Ya, yang pertama adalah semua guru PAUD, TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB atau SMK. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, pengawas sekolah. Yang keempat, tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK daring pemenuhan GPK. Yang kelima, telah memiliki akun SIM PKB. Dan yang terakhir, tenaga administrasi sekolah. Jadi untuk tenaga administrasi sekolah juga bisa loh untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Selanjutnya, ada 4 tahap yang harus diikuti pada BIMTEK pelatihan kali ini. Pada tahap ini, peserta akan mempelajari konsep pada BIMTEK-nya ya. Peserta akan mempelajari tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran. Pada tahap ini, peserta melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten dan terukur setiap harinya dengan ekuivalensi 4 jam per hari. Peserta tuntas BIMTEK akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP. Kemudian yang kedua, latihan. Pada tahap ini, peserta akan diberikan latihan untuk melaksanakan identifikasi, melakukan asesmen dan menyusun planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan 32 JP setelah mengakses microlearning dan melakukan pengimbasan dengan mengunggah URL video pengimbasan berplatform YouTube di SIM Ayo Guru Belajar. Yang ketiga, microlearning. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan materi pelengkap atau penunjang berupa microlearning yang akan menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK.
Peserta yang dapat mengakses microlearning ini adalah peserta yang telah menuntaskan pelatihan. Dan yang keempat yaitu pengimbasan. 1. Dokumentasikan pengimbasan dalam bentuk video. Yang kedua, unggah link video pengimbasan ke kanal video berbagi atau YouTube. Yang ketiga, salin URL video pengimbasan berplatform YouTube tersebut. Yang keempat, unggah URL video pengimbasan ke SIM Guru Belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Yang kelima, pada tahap ini peserta akan mendapatkan piagam penghargaan bagi satuan pendidikan yang akan mencantumkan nama-nama peserta tuntas BIMTEK dan pelatihan. Nah, itu tadi 4 tahap yang harus kita ikuti. Selanjutnya, apa sih yang didapatkan dari seri pendidikan inklusif? Yang pertama, meningkatnya pengetahuan guru terhadap konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatnya pengalaman guru dalam melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Baiklah, yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Yang keempat, terdukungnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berikut ini Bapak Ibu akan saya berikan struktur materi microlearning. Ini sebagian besar ya. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengakses di materi microlearning pada seri pendidikan inklusif ini. Yang pertama adalah intervensi dini ABK. Yang kedua, media pembelajaran bagi ABK. Yang ketiga, pengelolaan kelas bagi ABK autism. Yang keempat, teknik dasar modifikasi perilaku. Yang kelima, metode ABA untuk hambatan intelektual. Yang keenam, penilaian hasil belajar bagi ABK di SPPI. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada pelatihan bahasa isyarat. Kemudian, program penanganan anak TB. Selanjutnya, program kompensatoris bagi anak dengan hambatan penglihatan atau Braille, OM, dan ADL bagi tunanetra. Selanjutnya, metode MMR untuk ABK hambatan pendengaran. Kemudian ada pelatihan komputer bagi tunanetra. Dan selanjutnya ada Picture Exchange Communication System atau PICS. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penerapan multisensori. Kemudian di bawahnya ada linknya, di situ bisa diklik untuk mempelajari selanjutnya. Dan yang kemudian ada Single Subject Research atau SSR. Di sini juga saya cantumkan untuk link belajarnya, gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang struktur materi pembelajaran bagi peserta didik dengan spektrum autis. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu pembuatan alat pembelajaran yang edukatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan media pembelajaran ABK. Ya, tentunya untuk anak-anak ABK
atau yang berkebutuhan khusus ini, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu media pembelajaran atau alat bantu pembelajaran yang cocok dan pas yang digunakan untuk peserta didik ABK. Ya, kemudian kita juga harus mengetahui mengapa media pembelajaran itu penting bagi ABK. Ya, karena yang pertama, dampak dari kehilangan salah satu atau lebih dari penginderanya mengakibatkan anak perlu media untuk mengatasi hambatan yang dialaminya. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus banyak mengalami verbalisme. Dan yang ketiga, sulit menerangkan konsep abstrak pada ABK. Langkah selanjutnya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, apa itu media pembelajaran? Yaitu media pembelajaran yang dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dan yang keempat, tujuan penggunaan media pembelajaran bagi ABK. Nah, ini ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, membantu anak berkebutuhan khusus mengoptimalkan kemampuannya. Yang kedua, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang kelima, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara anak dengan sumber belajar. Selanjutnya, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Kemudian yang terakhir, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Itu tadi media pembelajaran pada ABK. Nah, sekarang kita juga perlu mengenal nih Bapak Ibu tentang bentuk-bentuk media pembelajaran. Yang pertama ada media grafis. Yang kedua ada media cetak. Yang ketiga media gambar diam atau foto. Yang keempat media LCD, media slide. Dan yang kelima ada media film atau motion picture. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, itulah tadi apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan menambah semangat bagi Bapak Ibu hebat semuanya untuk terus belajar dan berkarya serta berbagi untuk kepentingan murid-murid kita dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.